Awas nak, awas nak. Silakan 2 menit Kores. Saya hitung dari sekarang. Ya. Jadi Saya Bro pakai Govin ini mesti nih. tahu dulu nih, Biblos Arabik itu baru ada tahun 867-an. Itu ada di Sinai Monastery ya, di Gunung Sinai, di Monastery Gunung Sinai. Itu tahun 867. Jadi kalau misalnya mau mengklaim terminologi Islam nggak bisa. Karena kitab suci Berapa? kalian baru ada tahun 800-an. Abad 9 baru ada kitab kalian itu. Sedangkan kami abad 7. Kitab Nabi yang Muhammad mana? ada, kitab kami ada juga. Enggak dong, 200 setelah Muhammad ada. Itu ada kita baru ada Al-Qur'an. Enggak, mana kitab suci kalian yang bahasa Arab mana? Tahun Loh, berapa kami buat? sekarang Warakas itu baca bahasa apa? Emang dia bisa bahasa Ibrani ya? Mereka pada bahasa Ibrani. Waroka ibn Naufal, dia itu membaca Mhm. kitab bahasa Ibrani. Ada buktinya enggak? Ada di hadis itu. Di Orang di permulaan wahyu turun itu kan Waroka membaca kitab coba Ibrani, mana ada hadisnya bahasa mana? Arab. Mana hadisnya? Ini, bentar ya. Tar, sabar, sabar. Kalau cari hadis sabar. Di sini kita nggak bisa share screen. Saya izin bentar, apa, Pak Govin sama Kores mau ngambil Oke, charger Bunda. dulu. Oke, Bunda. Oke, Bunda. Pak Govin kendalikan diri Anda ya. Ketika Memang gini TikTok, tipenya, saya enggak, santai. TikTok ya, Saya enggak orang santai. berdiri-berdiri. Enggak. Kalau santai kayak Iya, gini saya nggak lagi dengar. tidur-tiduran ini, Bun. TikTok, TikTok itu satu-satu. Jadi jangan berebut ngomong biar kita nggak pusing dengernya. Jadi Oke, oke, TikTok oke, misalnya oke, oke. Kores ngomong apa, silakan dijawab. Tapi kalau mau pakai waktu, tadi kan saya sudah bilang 2 menit, 2 menit. Jangan Iya, iya. ya, kalau misalnya dia bertanya langsung jawab. Nanti baru disanggah ketika dia memaparkan. Dia lagi cari hadis tentang Warokoh. Saya punya sebenarnya hadis tentang Warokoh, saya punya banyak sekali tentang Warokoh. Tapi karena ini Iya. Kores yang sedang memaparkan, silakan. Tapi saya mau ambil charger dulu. Ingat ya, disiplin. Kita udah dewasa, udah tua-tua ini gitu ya. Siap. Nah, ini ya di bentar Bukhari nomor 6467, Bro Govin. Iya, Di silakan. sini hadis dari Aisyah Ibn Abdul Uzza Ibn Qusay, anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasoro dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Hmm. Arabi dengan kehendak Allah dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Begitu. Jadi bukan warokah Iya. yang ini, Bre. Baroko itu bukan apa ya? Bukan udah punya kitab suci Arab tuh nggak gitu. Bahkan manuskrip-manuskrip tertua yang ada itu ya itu tuh, itu diterima aja kenyataannya tahun 867. Biblosnya kalian baru ada tahun 867. Jadi kalian kekristenan Indonesia di Nusantara ini nggak bisa ngeklaim ke kiri ke kanan udah nggak bisa terminologi kami, walaupun bahasa Arab, cuman kata kafirnya itu terminologi kami. Kalau di Hebrew dia adanya apiskoros. Kalau Yunani, gue lupa lagi Yunani. Yunani kalau nggak salah apistos ya. Goyim kayaknya, goyim. Gimana? Sudah cukup cukup tercerahkan? Ada yang mau ditanyain lagi? Silahkan. Enggak ada itu yang lebih enggak ada itu apa dia apa Warakas baca itu berarti dia udah menerjemahkan tahun 800-an kan? Dia menerjemahkan ke Arab. Dia gimana caranya nerjemahin ke Mm-mm. Arab kalau misalnya bukan dari bahasa aslinya? Loh, gini loh. Mm-mm. Jadi masa yang saya pernah baca ya. Jadi Mm-mm. orang orang Warakas itu terus mengajari Nabi Muhammad tentang wahyu-wahyu. Jadi itu nonsen yang kamu omongin itu bahwa bahwa duluan Quran daripada uh, Biblos Arab. Sementara
eh, Nabi Muhammad itu suka berkonsultasi tentang datangnya wahyu kepada Warakas yang seorang Nasrani. Gitu loh, bro. Kamu terbalik. Tolong dibaca lagi ya bukunya. Ini dibaca lagi nih. Ini hadisnya nih. Silakan diingat-ingat nih ya. Ya. Hadis Bukhari 6467 itu di bawah mimpi boleh tuh nomornya. 6467. Hadis Bukhari. Semua web sama itu. Mau cari hadis.com atau hadis.id.com atau MQ Tebu Ireng sama itu. Nah, sama ini. The oldest Arabic Bible itu ada di monasteri Gunung Sinai. Dan itu ini jangan terguncang juga Bro Govin dan kawan-kawan Kristen yang ada di live comment ya. Itu baru ada di tahun 867. Dia namanya Mount Sinai Arabic Codex 151. Selamat datang di kebenaran. Lebih tua Al-Quran daripada Biblos Arabic. Ya itu versi kamu lah ya. Itu kita. Enggak, ini versi akademis ini. Sementara saya baca nggak begitu gitu loh. Justru Muhammad itu dapat wahyu. Setiap dapat wahyu dia berkonsultasi kepada Warakas gitu loh. Ya, pamannya Khadijah. Ya udah silakan dibawakan hadisnya. Oke lah, itu kita skip aja. Kita tentang kafir tadi. Diakui dulu. Iya benar, Kores Kris, kamu paham sekali dengan sejarah-sejarah kekristenan. Gitu dong, akui dulu dong. Saya salah. Kamu kuliah apa sih? Saya tanya dulu, mana ijazah kamu? Kenapa harus pakai ijazah? Nanya-nanya Kamu kan belajar Google. Kamu kan itu belajar Google. Kamu nggak ada teolog apanya gitu loh, akademisnya tentang Alkitab ini gitu loh. Sekarang aku tantang kamu mana? Kamu kan cuma baca Google yang menurut kamu seneng gitu loh. Itu nggak fair. Ya udah sekarang yang menurut Bro Govin senang, coba cariin Biblos Arabik yang lebih tua dari tahun 867. Saya juga bisa membaca literasi yang memihak ke saya gitu loh. Ya silakan bawain yang memihak kepada Bro Govin. Kalau kebenaran gue akan nurut, nggak susah gue itu. Sekarang begini, saya juga pernah membaca bahwa Al-Quran berbahasa Arab itu lebih dulu dari ini secara akademis. Mount Sinai Arabic. Ya, cari dulu, googling silakan. Karena dulu googling dulu Biblos Arabik paling tua, boleh kalian ngeklaim kafir nantinya. Silakan paling tua. Oke lah, saya ikutin kamu. Gini, kamu. Sekarang kan masalah kebenaran sendiri dari ke sini. Kok gitu. Mungkin Kores diam dulu bentar. Saya ikutin kamu, enggak apa-apa, kamu menang di situ. Pak Govin. Silakan. Apakah orang Islam harus kalau mau berdiskusi dengan Kristen harus sekolah teologis dulu jadi pendeta gitu? Karena saya mau tanya, apakah orang yang berdiskusi dengan kalian Kristen harus jadi pendeta sekolah teologi sebagaimana pendeta kalian gitu? Iya, baru punya ijazah teologi harus gitu? Harus. Di mana itu standarnya? Harus karena Alkitab itu tidak bisa dipandang dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Alkitab itu beda. Jadi kami harus jadi pendeta dulu baru bisa debat dengan kalian. Tidak harus, tapi setidaknya memiliki karena itu bahasa Alkitab itu adalah kitab yang paling tua. Sorry. Gitu. Saya mau tanya, tidak bisa dipandang seperti kasih dulu waktu saya. Tidak bisa dipandang seperti Anda memandang Quran. Itu Quran dan Alkitab itu beda sekali. Jauh sekali. Bahkan sorry to say, Alkitab itu tidak bisa Anda setara dengan hadis kami, Pak. Tidak bisa sampai kepada Al-Quran, Pak. Benar, justru itu. Hadis itu lebih masuk akal. Karena Al-Quran itu sumbernya satu, Bunda. Satu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cobalah begini. Kalau misalnya gini ya. Kalau di Al-Quran gini, Isa lahir di pohon mangga. Kamu bisa nggak membantah? Tunjukkan kepada saya bahwa Yesus lahir di kandang domba. Tunjukkan kepada saya Yesus lahir di pohon kandang domba. zaitun. Anda bisa nggak
Anda harus menerima. Tunjukkan. Oh, tunggu dulu, sabar. Sudah, tunjukkan kepada saya ayat di mana Yesus lahir di kandang domba. Apanya? Tunjukkan kepada saya kata kandang domba, tempat kelahiran Yesus di dalam Bible Anda mana? Loh, kok lari ke situ? Saya nggak Anda kan tadi bilang masalah kelahiran Yesus. Sekarang saya tanya balik kepada Anda. Kalau Anda mengatakan tentang kelahiran, kami tidak sama. Ada di kandang domba, ada di kandang domba. Ya, itu PR-nya 2 Uni, cari itu, suruh cari ayat bahwa Yesus dilahirkan Arabik yang lebih tua dari dan diletakkan di dalam palungan. Anda tahu nggak palungan itu apa? Saya minta mana di situ kandang domba. Gini, saya mau ke toilet. Tunjukkan saya. Kalau gayung, tunjukkan bahwa saya mau buang air besar. Mana perkataan yang mengatakan bahwa kamu itu mau buang hajat? Kan Anda itu enggak apple to apple, Pak. Enggak apple to apple. Mana katanya lahir di kandang domba? Itu diletakkan di dalam suatu palungan. Anda ngerti nggak itu palungan apa? Palungan itu nggak ada di plaza, Bu. Nggak ada. Nggak ada di istana palungan. Kok nggak kandang kuda? Loh, pernah Israel nggak kamu? Kenapa nggak kandang? Iya, kenapa nggak kandang kuda, kandang babi? Kenapa nggak kandang babi aja? Kan ada palungan juga makannya. Kandang kuda, kandang babi, kandang onta sekalian. Kenapa harus kandang domba? Ya udah, pokoknya kandang domba. Memang di situ orang domba. Memang ada, sampai sekarang juga ada. Nah, kenapa emang sekarang kalau dibilang sekarang Al-Quran dengan Alkitab itu beda. Al-Quran itu sudah di-set. Beda. Iya, beda. Al-Quran itu tidak selevel dengan Alkitab Anda. Mohon maaf, kalau kita menggunakan kaidah keilmuan dalam Islam, Alkitab Anda selevel dengan hadis kami, dan mohon maaf bisa kami sampaikan kepada hadis yang hadis maudhu, hadis doif, karena tidak jelas siapa penulisnya saja tidak tahu siapa. Sementara hadis kami penulisnya jelas, ada Imam Bukhari, ada Imam banyak Muslim. Semua tahu. Oke, sekarang udah ada 3 PR nih. Tunjukkan siapa penulis kitab Ibrani, kitab Wahyu, kitab Samuel ya. Bunda ini moderator tapi melompat-lompat dari kafir ke PR ini. Saya juga nggak masalahkan itu. Setiap perkataan Anda itu harus dibahas, harus dibantah. Bisa diskusi apa enggak gitu loh. Perasaan yang dari tadi ngomong kemana-mana ente deh, sekarang malah kejam sendiri. Lah kan Anda yang bilang katanya Yesus itu kalau di Al-Qur'an lahir di kandang domba. Tadi kan kita kan Bunda nanya gitu, apakah harus seorang teologi untuk iya wajib. Nggak bisa seperti Kores itu dengan ilmu googlingnya saja Oke, saya terima. Karena gini ya. Saya terima. Pak Govin, stop. Saya terima. Oke, enggak dulu. Jangan gini. Jadi saya terima. Oke, harus yang sekolah teologi. Sekarang saya mau tanya, kaidah apa yang kalian gunakan untuk memahami Bible kalian? Kalau kami punya rujukan ahli tafsir kami. Kami harus mendalami gramatikal bahasa Arab karena ini kan Al-Qur'an kami pakai bahasa Arab. Sekarang saya mau tanya, rujukan kalian siapa namanya, pentafsir kitab kalian gunakan siapa namanya biar kami merujuk kepada orang itu. Kemudian, apa metode ilmiah yang kalian gunakan untuk mentafsir kitab suci kalian? Sebutkan kepada kami biar kami mengikuti apa mau Anda ya. Ya, silakan. Apa kaidah membaca Bible? Coba begini, kaidah kita itu adalah adalah kaidah literasi. Misalnya begini. Coba bikin satu, Ibu dosen ya. Coba ambil mahasiswa Ibu 10 orang. Ya. Coba suruh mereka bikin laporan kejadian tsunami di Aceh. Oke. Coba periksa makalah mereka, ada nggak sama? Saya mau tanya Pak, penulis kitab kalian itu diilhami Roh Kudus begitu. Nah, kalau sama itu justru dicurigain. Ini ya, nah, orang yang membuat laporan kenapa saya bilang wajar itu kalau kesalahan karena mereka tidak diilhami Roh Kudus. Penulis kitab Anda diklaim memiliki Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus berbeda-beda mengilhami, Pak? Kenapa? Ya itu aja. Kenapa mahasiswa itu berbeda-beda mereka nggak punya Roh Kudus. Bukan gitu. Karena menggambarkan sesuatu kejadian itu banyak faktornya gitu loh. Nggak bisa kita dengan ini gitu loh.
Tapi intinya yang kita ambil gitu. Nah, sekarang kalau Al-Quran informasi apa itu kan yang kalau bisa yang saya lihat, diambil? nah ini karena kalian menuduh bahwa Alkitab itu dipalsukan dan sudah tidak tidak Tunggu, sesuai gitu ya. Jangan membuat framing apa di sini ya. Kami tidak ada berkata dari tadi kitab Anda dipalsukan. Jangan kalian framing kami di sini ya. Kita dari tadi ditonton 1.300 orang loh. Saya belum pernah melontarkan kata-kata kitab Anda palsu. Saya hanya mengcounter pernyataan Anda bahwa kitab kami tidak bisa disamakan dengan Al-Quran dengan kitab Anda. Saya bilang Waloni yang mewakili aduh, dan itu jangan banyak bawa-bawa orang lah. Anda di sini